Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah, dirindukan Allah, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena limpahan karunia-Nya kepada kita begitu banyak, sampai kita tidak bisa menghitungnya. Terutama nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga di dalam Al-Quran ada kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan mungkin menghitung. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita juga dianjurkan untuk berbanyak mengirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hadisnya disebutkan siapa yang orang yang paling dekat dengan aku di hari kemudian, ini orang yang paling banyak selawatnya kepada saya. Bahkan yang berselawat satu kali maka akan diselawati 10 kali. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dosa-dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan yang menjadi penghalang untuk kita menuju kepada Allah, ilaihi raji'un, yang menutupi tabir rahasia yang menutupi batin kita akan terbuka. Dengan sama-sama kita mengawali pengajian kita ini membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syar'illahi al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang wudu secara syariat, wudu secara tarekat, dan wudu secara hakikat. Ya, kita sudah bahas satu persatu, mulai dari muka, kepala, tangan, kepala, sampai kepada kaki kita. Ya. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan melanjutkan materinya, yakni tayamum. Tayamum ini memang mungkin jarang kita lakukan di Indonesia, karena kita ini negara kepulauan di mana-mana ada air, tapi tidak menutup
menutup kemungkinan ada saat-saat tertentu, ya, apalagi saya lihat akhir-akhir ini air bersih kita itu ya tidak lancar setiap hari. Ya. Tapi di tempat lain mungkin tidak jauh dari tempat kita ada juga air sumur bor. Ya. Kalau di Arab Saudi jangan ditanya, hampir setiap hari orang bertayamum, terutama pengembala itu. Kalau sudah di padang tandus mereka tidak punya air, ya mereka seringkali bertayamum. Makanya itu paling tidak menjadi pelajaran buat kita, apalagi kalau kita berangkat umrah atau haji di pesawat, biasanya kita tayamum, Bapak Ibu sekalian. Dasar daripada tayamum ini yakni dalam Al-Quran disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fatahharu. Di situ disebutkan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya. Famsahu wujuhakum sampai seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan seperti ini. Jadi yang pertama, syarat untuk tayamum. Syarat untuk tayamum itu ketika kita dalam keadaan junub. Junub keki. Ya. Jadi dari ko ajun keki degago wai kita boleh bertayamum. Jangan kita mandi debu, ya, atau pasir. Itu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kita sahabat, kalau pakai situ di rumah hutan, atau mungkin sok tak doyasen, sehingga di rumah hutan, ya, hutan ini tak junukan. Ilo keluar kalian di kasih di padang pasir. Saya tidak bisa bayangkan itu nanti maju aja kasih, ya, masa ada sedang campur urung kasih luar biasa. Padahal Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quran, ya, kita diberi petunjuk kalau tidak ada air kita boleh bertayamum pada saat kita, ya, sebagai pengganti daripada mandi, ya. Sekaligus juga pengganti daripada wudu. Jadi wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda. Nah, atau kalian dalam keadaan sakit. Jadi in itu boleh jadi kita sakit, boleh tidak. Namanya in. Beda kalau iza, ya, atau law. Kalau iza itu sudah pasti. Tapi kalau in boleh jadi tidak, boleh dalam Al-Quran. Ya. Kalau law kemungkinan besar tidak terjadi, ya, itu. Wa in kuntum marda, dan apabila kalian dalam keadaan sakit, malah salah sakit dan sedikit geru, ini namanya tayamum, ya. Aw ala safarin, atau kita dalam keadaan di perjalanan, ya, malah ketika gue dalam perjalanan itu tidak boleh bertayamum. Bagaimana misalkan kalau ada air yang kita bawa, ya, dalam perjalanan, tapi airnya untuk kita minum, ya. Di sini disebutkan, ulama kita menyebutkan kalau cukup untuk kita pakai wudu dan sekaligus cukup untuk kita minum, ya, tentu dengan syarat airnya ya, air yang boleh kita pakai, karena ada syarat-syarat air yang tidak boleh kita pakai berwudu, misalnya apalagi kue sempar berwarna, ya, atau air panas, ya, itu sifatnya sudah berubah, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, bagaimana seumpama kalau cukup, sekarang ada namanya air galon, ada air aqua, pakai gelas itu, botol.
Bagaimana kalau saja cukup? Kalau cukup untuk dipakai berwudu sekaligus cukup untuk dipakai minum, boleh saja kita berwudu pakai wudu air. Tapi kalau tidak, menurut ulama kita menafsirkannya, lebih baik kita minum dan kita bertayamum. Iya, karena minum lebih penting. Iya. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, iya, kita lebih baik bertayamum kalau tidak cukup untuk kita pakai wudu. Nah itu. Aw ja'ala ahadum minkum minal ghaibi. Ya, atau kita di antara kita ini keluar dari WC, artinya kita sudah buang hajat di WC, berarti buang air kecil atau air besar, tapi tiba-tiba tidak ada air. Iya. Nah, disinilah muncul dalam pembahasan fikih itu disebut syartun. Apa itu syartun? Syartun itu nariko degago baik, berarti buang air kecil atau air besar, kita boleh mengambil ya pengganti daripada air. Ya. Di situ disebutkan boleh batu. Ya. Bisa juga daun-daun. Apalagi bisa orang kada secino do jalan yang untuk cino bisa ditutup. Iya. Apalagi di kota ya. Tapi ya sekarang ini ada tisu sama dengan batu sebetulnya. Iya. Selain itu apa yang bisa kita pakai syartun? Ya. Di dalam kitab fikih itu termasuk syartun itu sinar, cahaya. Tapi tidak mungkin lagi pasoi jero barang yang pergi. Ya, makanya itu jarang. Tapi ya ikut pergi masa hebat na sempurna na kode na pura deso marah. Nah, itu ada pendapat ulama seperti itu Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi caranya kita mengambil batu. Ya. Ambil batu, jangan yang licin, tapi jangan juga yang terlalu kasar. Jangan terlalu kasar. Ya, Pak dibawa ngina. Ya. Agak sedap nama lobo. Ya. Jadi caranya itu kita ambil batu. Nah, jangan betul ciru-ciru itu keringkil ya. Ya agak kasar sedikit. Sama dengan daun-daun. Kita tarik dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Iya. Jadi satu. Iya. Alas iki batu lagi. Pak kuy motor roh. Iya. 2, 3, 4. Kalau buang air besar, kalau buang air kecil kan Bapak Ibu sekalian, itu biasanya kita pakai daun, ya, pakai daun, bahaya ke batu. Kalau tidak ada kan sekarang ada tisu, ya tisu lebih aman. Di pesawat itu kita pakai tisu, ya. Kalau yang terlalu tekstual tidak pakai itu, karena katanya di dalam dulu pada masa Nabi tidak ada pakai tisu. Memang karena tidak ada tisu pada saat itu. Iya. Sekarang sudah ada tisu. Nah, ini namanya kias ya dalam usul fikih. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi auja minkum aula mastumul nisa, atau pernah berhubungan suami istri atau menyentuh dalam Al-Qur'an itu sangat santun Bapak Ibu sekalian. Menyentuh perempuan yang bukan muhrim kita, ya. Menyentuh perempuan dalam yang bukan muhrim kita itu beda-beda juga pendapatnya para ulama. Kalau Imam Abu Hanifah itu terlalu longgar. Ya, saya pernah tahu pasti juga kenapa ulama kita itu yang dekat-dekat dengan Nabi sangat moderat. Tapi semakin jauh dari Nabi semakin ketat. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik sedikit mulai agak longgar, dan Imam Syafi'i sudah mulai agak ketat. Iya. Sampai pada Imam Ahmad bin Hanbal yang pada masa generasi Salafi itu Bapak Ibu sekalian,
Iya. Itu Imam Abu Hanifah, boleh kita menyentuh perempuan, dia enggak. Ya, lawan jenis, bahkan di kisah kita dijari, bahkan ya kalau suami istri boleh, dia enggak baku cium, itu tidak ada masalah berpelukan. Kalau Imam Abu Hanifah, tapi kalau Imam Malik, lain pendapatnya. Jadi berarti kedua ya, yang tidak boleh itu kalau ada hawa, misalnya digerun ke sedih nafsu itu membatalkan wudu. Nah, Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i lain, siapa tidak bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada nafsu. Makanya kalau ya bukan muhrim itu tetap hukumnya batal. Kalau Imam Syafi'i, walaupun pada akhirnya beliau merubah pendapatnya, ya katakan kecuali anak-anak dengan orang tua jompo atau dia ini. Ya, pendapat Imam Syafi'i di Makkah, tapi pas waktu di Mesir mau ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, itu di perjalanan dia melihat perempuan dan laki-laki tua yang kebetulan pada saat itu berpelukan. Ya. Ditegur oleh Imam Syafi'i, tidak sepantasnya kalian melakukan itu di tengah keramaian seperti ini, pinggir jalan. Apa jawabannya sang laki-laki? Sebetulnya kita ini bukan suami istri, kita sudah lama pacaran tapi tidak direstui sama orang tua. Hanya inilah yang kita lakukan. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang di Mekah dia rubah. Banyak, ada beberapa pendapat Imam Syafi'i itu dirubah di Mesir, walaupun sebagian ditulis menurut riwayatnya ditulis di Mesir, sebagian ditulis di Mekah. Ya, itu disebut al-qaul. Jadi kalau al-qaul kadim itu semuanya di Mekah. Ya, termasuk salah satunya ini. Ya, maka di Imam Syafi'i dia orang maka kayak kalau atau si pada nenek dia nama gagah. Nah ternyata nite rodo keadaan nenek-nenek di dalam si bala-bala toy. Ternyata kamu itu apa kepala toy sehingga nggak dulu pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, itu disebut dengan al-qaul tadi. Jadi apa namanya ya? Memang kita lihat itu di beberapa pendapat para ulama kita itu sesuai dengan kondisi dan lingkungan serta budaya yang ada di satu tempat. Iya, apalagi ada namanya wilayah hukum. Saya pernah ditanya Pak, jadi bagaimana seumpama saya ini Pak? Saya kan berkiblat ke pendapatnya imam ulama sekarang yang ada di Mekah. Iya. Jadi dia hanya ikut di pendapatnya ulama di Mekah. Tapi orang Indonesia jadi 9, ada kalanya yang cocok pendapatnya ulama bukan dengan kondisi kita di Indonesia, tapi ada kalanya tidak. Iya, maka kalau sebelumnya kita ikuti pendapatnya para ulama di Mekah, misalkan beko bicara anak malam kok di Mekah, ini dewa atau dia dalam kok di Mekah ini, malam nih, jadi kok kita aja. Itu Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa, ya memang kemudian kedua kondisi masyarakat di sana. Kondisi masyarakat di sana berbeda dengan kita. Iya. Umpama budaya kita di sini, terutama dalam berpakaian, itu beda di sana. Di sana itu pakaiannya orang semua tutup sampai mukanya. Ya. Maka laki-lakinya pun juga, sebab memang cuacanya di sana ekstrim. Ya, merah mukanya orang kalau dalam keadaan cuaca panas itu kalau tidak ditutupi. Yang kedua kita punya spanding itu, ya beda orang Arab. Dia orang lain apa minta kecing-kacing, ready nih, urangnya. Ini kan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena pertama makanannya memang orang di sana ya, kayak KBP, unta. Iya, jadi meromor ready tuh. Bahaya lah kok. Iya dia tuh kecil-kecil atau walaupun ya, apalagi lupanan. Nah, kecuali dalam keadaan tahu kan itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Nah itu beda-bedanya pendapat. Makanya ini sebuah
rahmah, sebuah anugerah ketika para ulama kita berbeda pendapat. Iya, saya pernah sampaikan mungkin di tempat ini. Andai kata pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i bahwa ya madrasah ini ya, di Indonesia kalau pergi umrah atau haji nasi geruki maupun raya atau urane lokasi gimana nih? Nah makanya dalam keadaan seperti itu kita boleh berpindah mazhab dalam satu tempat dalam keadaan misalkan seperti itu. Tapi kalau kembali ke Indonesia memakai mazhab kita tidak ada masalah, mazhab Syafi'i misalnya umumnya. Iya. Nah, kenapa kita mesti harus bermazhab? Pernah kita sampaikan karena kita tidak bisa sama dengan mereka. Ya, itu pada lain. Nah, setelah ditata dua kondisi, nah itu bermazhab. Hanya dua kondisi kita tidak bermazhab. Yang pertama, kita cerdas pintar sama dengan imam mazhab minimal, ya atau bisa melebihi, itu boleh kita tidak bermazhab. Ya, yang kedua, kita liwat mungkin. Nah itu. Jadi kita periksa beda. Tiga tahun dulu. Ikut dengan ya. Ikut dulu papa di imam mazhab macam ini bawah. Nah itu Bapak Ibu. Fasalul ala zikri kuntum la ta'lamun dalam Al-Qur'an. Nah di sini kata Al-Qur'an awalan sebelum lisan. Ya. Kemudian falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan kudega kemudian tuwai tayammum sa'idan thayyiban dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhakum. Ya. Jadi beda minggu lalu kalau wudu kemudian lagi pagasilu bisa tapi iko tayammum famsahu. Ya, sabun pak iko tayammum tapi iko wudu pagasilu bisa. Ya, apa bedanya? Kalau disabui kemudian akan namanya nih. Ya, kemudian akan namanya. Ya, tapi kalau pagasilu harus sampai pori-porinya kena. Makanya itu dia dikima jadi disebut-sebut bawah kok patah harus dipatah temu Pak. Nah itu. Ya, dengan apa? Dengan ya sa'idan thayyibah. Apa itu sa'idan thayyibah? Tanah yang bersih, yang suci. Nah, kudegana tanah menurut Imam Abu Hanifah sininna yang ke asalnya boleh ditanai seperti mana dipakai majene. Ya. Nah kan hampir semua bersumber dari tanah. Besi juga sumbernya dari tanah. Kemudian kayu juga sumbernya dari tanah. Apalagi karpet sumbernya dari tanah. Ya, kalau Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i itu lain Pak, mesti harus ke lampu tangan. Itu ketatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak. Namun kadera pesawat itu. Nah, kalau kita terutama di pesawat itu kita tinggal menempelkan tangan di kursinya pesawat. Ya, kasih makan lain kita tahu boleh kumat tanah. Ini itu masyarakat sudah beda. Kalau tak sudah beda, tak bisa di lokal mantai ya. Tak boleh. Ini Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi sumbernya dari tanah. Jadi caranya kan kita cukup menempelkan, kemudian kita tepuk 3 kali, ya 3 kali, lalu kita usapkan. Itu hanya 1 kali. Beda kalau wudu itu kan 3 kali. Itu apa yang cukup 1 kali, ya 1 kali. Bapak Ibu sekalian, di situ kita niat. Ya, wakati mata yang paselle jene akan mata atau paharu susumpanya akan. Nawaitu tayammum al-istibahati shalah ya lillahi ta'ala. Kita cukup mengusap Bapak Ibu sekalian. Jadi 1 kali ya. Kita usap 1 kali, lalu kita buang. Nempel lagi, ya. Kemudian ini. Kita setelah menutup 3 kali, tarik turun ke bawah sampai batas siku. Jangan dilepas sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini. Iya, mohon maaf ya, kita di bawah ya, sini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian.
kemudian jangan dilepas. Ya. Jangan dilepas, tarik lagi, baru selesai. Beda kalau dia tapi kita lebih ini satu kali saja. Ya. Nah, kalau semua yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Meskipun tidak semua yang membatalkan tayamum membatalkan wudu. Contoh, urut tayamum, ya terutama itu biasa di konteks istilah Pak Berbuai. Iya, itu biasa pakai gentung. Loki macam di bulan tadi kan sekali tayamum. Tapi pas masuk pajak ni, Allah, tiba-tiba keluar di menteri air. Pada saat itu batal tayamum kita. Nah, pendapat teman kita, kalau Imam Syafi'i, Imam Malik langsung bubar. Bagaimana saja lagi aja nih. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah lain. Jangan menghina sholat. Selesaikan dulu sholatnya, baru beli air. Yang wudu. Itu. Ya. Jadi kira beda pendapat teman kita. Yang kedua, wudu, ya, itu bisa dipakai beberapa sholat fardu. Ya, misalkan berkimajen itu tapi terasa sedih dari mana dulu kejenek tak biasa di pesantren kan pun masa penjalur. Ya, kadang-kadang menurut kita itu asara atau asara menurut kita itu menyelidiki apalah. Ya, atau guru. Dia nak saja tak ada mana. Tapi kalau tayamum satu sholat, ya, sholat fardu itu satu tayamum. Iya. Pertanyaannya, bagaimana kalau menjamak sholat? Kalau Imam Syafi'i, ya, kalau Imam Syafi'i harus tayamum dulu. Setelah turun, ya, baru sholat asar lagi 2 rakaat. Kalau jamak, banyak kasar ya, jamak kasar. Kan beda kalau jamak. Iya, kalau kasar tidak apa-apa, tapi kalau jamak harus, ya, kita tayamum dulu. Itu Imam Syafi'i konsisten. Tapi kalau imam lain tidak, satu kali saja, karena namanya jamak. Itu konsisten kalau kita bermazhab Syafi'i. Iya, kecuali kalau misalkan kasar. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Itulah bedanya tayamum dengan sholat. Iya. Tapi bagaimana seumpama kita selesai sholat fardu lalu mau sholat sunnah? Ya, terutama bulan Ramadan, belum masuk saja Isya. Lalu kemudian mesti masuk saja tarawih. Tidak ada masalah. Ya, langsung saja sholat sunat tarawih. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian kita banyak-banyak berbicara persoalan fikih. Ya, kalau tata caranya tayamum, tata caranya itu banyak-banyak kita berbicara persoalan fikih. Kalau fikih itu Pak, ya Bapak Ibu sekalian selalu ada perbedaan pendapat. Sehingga kita tidak boleh ego dalam berpendapat. Ya, makanya di sini pentingnya kita masuk ke tasawufnya. Ya, kalau kita berbicara persoalan tasawuf, ya, itu sudah masuk ke wilayah pada saat kita membahas muka. Nah, kita sudah pernah sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat kita berwudu membasuh muka, itu yang dicuci yang dibersihkan bukan hanya dosa-dosa daripada pandangan mata kita ini, tapi dosa pandangan mata hati kita yang terlalu cinta kepada dunia. Diniatkan di situ, dan yang paling penting adalah dosanya batin kita. Apa dosanya batin kita? Tidak mampu melihat, ya, merasakan kehadiran Allah di setiap keadaan dan dalam keadaan dimanapun dia berada, dan apapun yang dilihat. Misalkan, ya, ini main ini selain daripada Allah kan namanya alam.
Ya, selain daripada Allah itu namanya alam. Alam itu alamat, tanda. Begitu pula juga ayat. Ayat itu tanda. Ya, makanya kan ada dua jenis ayat. Ada namanya ayat kauniyah. Inilah alam. Ayat kauniyah itulah firman Allah di dalam Al-Qur'an 30 juz itu. Ya. Ayat kauniyah ini adalah tandanya juga Allah. Ayat kauniyah itu juga tandanya Allah. Ya. Karena ada firman-Nya, ada kata-katanya. Tapi ciptaan Allah ini juga adalah ayat. Makanya alam ini sebetulnya adalah medianya Allah untuk mengingatkan kita kepada dirinya. Ya. Pada saat kita melihat main, ini main, seharusnya kita mengingat main ini mengingatkan kita kepada Allah. Saat kita melihat kunci, ya, ada kunci, seharusnya kunci ini menjadi media kita untuk mengingat Allah. Ya. Saat kita melihat lampu, seharusnya lampu itu media kita untuk mengingatkan kita kepada Allah. Tapi kan kadang kita hanya sekedar melihat begitu saja, tidak mampu melihat dan merasakan kehadiran Allah di situ. Inilah fungsinya Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu nama-nama indah Allah, di mana meliputi semua ciptaan itu ada Asmaul Husna di situ. Misalkan Muhitun, apa itu Muhitun? Al-Muhit. Al-Muhit itu meliputi semua. Jadi semuanya itu sesungguhnya adalah pengejawatan. Jadi mohon maaf ya kalau saya mengatakan semua itu adalah Allah, bukan Allah sebagai zatnya, tapi Allah sebagai nama-namanya, Allah sebagai sifat-sifatnya, Allah sebagai perbuatannya. Antara nama, sifat dan perbuatan tidak bisa dipisah. Siapa yang punya nama? Allah. Siapa yang punya perbuatan? Allah. Siapa yang punya sifat? Allah. Jadi Muhitun meliputi semua, penuh, tidak ada sisanya. Pahit biasa ada tempat air, semuanya penuh, tidak ada sedikit ruang yang tidak terisi air. Itu namanya Muhitun. Muhitun, innallaha muhitun ala kulli syai'in qadir. Ya. Ibu Ta'ala kalau alena mana? Apanya? Namanya. Maka pada saat kita mungkin melihat, pernah kita sampaikan di tempat ini, melihat tiang mengingatkan kita, tiang itu mengingatkan kita begitu kuatnya sampai mampu menopang benda yang sangat berat di atas. Apa itu kuat? Kuat itu salah satu sifatnya Allah, Al-Qawiyyu. Ya. Jadi Allah mengenalkan dirinya melalui sifat Al-Qawiyyu dengan menampilkan alam itu berupa tiang. Melihat langit hitam, apalagi ternyata ada kata tinggi, dan dalam nama Allah juga ada disebut Al-Ali. Al-Ali itu tinggi. Ya. Ternyata mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Allah itu maha tinggi. Melalui apa? Dia tampilkan langitnya itu untuk mengenalkan dirinya bahwa saya ini maha tinggi dengan melihat langit ini. Ya. Jadi begitu caranya membaca alam untuk mengenal dirinya Allah. Tidak melihatnya langsung kemudian ya mengatakan maha tinggi itu bukan berarti tingginya bahwa melebihi daripada ya pada dasarnya lebih mengatakan belok. Nah kan wafi aku siku mafalatu besiru engkau mati itu pola lemu tapi dia minta. Kenapa? Inna kalam takmal besar wala takmal buruk allati bisudur. Dalam Al-Qur'an disebutkan sesungguhnya sebetulnya bukan mata kasarmu yang buta, tapi mata hatimu yang ada di mata yang ada di dalam dalam. Nah, bagi seorang sufi dia merasa dirinya berdosa. Bagi seorang hakikat dia merasa dirinya berdosa kalau dia tidak mampu melihat nama atau sifat serta perbuatan Allah dalam segala ya hal dan di mana dia berada, termasuk alam ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita pernah sampaikan iblis pun juga merupakan bentuk daripada tanda bahwa Allah itu punya nama, namanya Al-Mudillu, Maha menyesatkan.
Kalau Allah tidak maha menyesatkan, kalau Allah maha menyesatkan berarti mesti harus ada objek yang disesatkan. Siapa yang disesatkan? Iblis. Siapa yang disesatkan? Fir'aun. Iya. Jadi siapa punya nama itu Al-Mudil? Allah kan? Di mana bentuk namanya Al-Mudil? Di mana buktinya? Ada pada Fir'aun, ada pada iblis. Maka pada saat melihat Fir'aun, sebetulnya kita melihat di situ ada nama Allah sebagai Tuhan yang Maha. Siapa yang punya nama? Kalau kita benci namanya, berarti sama dengan membenci semua yang punya nama. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, bagi seorang sufi tidak memberi ruang dalam dirinya suatu kebencian siapapun itu, meskipun itu iblis. Kalau kita akan dengar saja nama iblis itu sudah benci kita. Orang sufi tidak. Karena di situ dia lihat ada nama Allah. Membenci namanya sama dengan membenci yang punya nama. Iya. Maha pendendam. Iya. Maha perkasa, struggle. Iya. Maha tinggi, maha pemaksa. Itu juga, tapi tidak banyak. Ini juga masuk dalam nama-nama indah Allah. Allah layak untuk melakukan hal itu, tapi kita manusia tidak. Kenapa ada manusia melakukan? Karena Allah ingin menampilkan dirinya dengan namanya di benda itu atau di manusia itu, Bapak Ibu sekalian. Maka sebagai seorang sufi ada namanya konsep mahabbah, cinta. Semuanya cinta, bahkan cintanya kepada Allah, semua yang dilihatnya itu selalu merujuk kepada Allah dan tidak memberi ruang untuk membencinya. Itu kan nama Allah, itu kan sifat Allah, itu kan perbuatan Allah, tidak layak saya benci. Ya, inilah kenapa Islam ini memang diturunkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Islam ini tidaklah kami utus kecuali hanya untuk menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Jadi tandanya orang yang sudah mulai masuk sudah mulai berfungsi wudu dan tayamumnya secara hakikat, itu sesungguhnya pada saat dia sudah mulai santun kepada siapapun itu, sudah mulai cinta kepada siapapun itu, tidak ada kebencian, ikhlas menerima itu. Di sepanjang kita masih ada protes kecil-kecilan, keluhan kecil-kecilan, bahkan keluhan besar, bahkan menolak, berarti wudu dan tayamum kita secara hakikat belum berfungsi. Hati-hati, sebentar lagi presiden baru kita akan dilantik. Menolak itu sama dengan menolak takdir Allah. Bukankah setiap kejadian itu tidak mungkin terjadi kecuali hanya atas kehendak dan izin Allah? Kalau dia jadi presiden itu sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun itu bukan pilihan kita, tapi terima dengan ikhlas. Kenapa? Itu adalah ketentuan Allah. Maka tugas kita kalau mau selamat dua bawa. Aga ya roh, fegaui anu nakuriu mengalatala, neniam kuriu anu nafiku ibu mengalatala. Itu fegaui anu nakuriu mengalatala, neniam kuriu anu nafiku ibu mengalatala. Ada nafiku mengalatala, sini nama penempatan. Lakukan yang Allah ridhoi dan ridhoi apa yang Allah lakukan. Nah, itu saja tugasnya kalau bisa lama. Iya. Nah, itulah sebabnya kan ilahi yang maksudi wa ridwaka matlubi. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Nah, kalau ini sudah berfungsi, wudu kita sudah berfungsi baik. Dengan ini cincin. Iya. Dengan ini cincin. Kemudian tangan kita sudah bahas minggu lalu. Apa ini tangan? Lambang tanggung jawab, lambang amanah. Nah, itu semuanya dosanya. Ya. Kemudian salah tunjuk, nah itu juga dosa. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, pada saat kita bertayamum juga minta kepada Allah supaya dihapus dosa-dosa tangan kita ini. Kalau mungkin amanah yang pernah kita khianati, ada tanggung jawab yang pernah kita tidak lakukan. Iya. Kita mohon kepada Allah itu. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa hasin bina bi husnina wa fadlika wa anshur 'alaina min adzabi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam